ayat, jualan ayat, ya, mengeluarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Rata-rata mereka menggunakan hadis dhaif hanya untuk berbohong, hanya untuk menipu umat, saudara. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menyaksikan satu video dari Gus Ari ya teman-teman sekalian, yang tentu saja ya berbeda dengan kebanyakan umat muslim ya. Dia ini cukup berani untuk melawan para radikalisme premanisme. Apalagi dia ini sangat geram bagi umat-umat Islam yang mengatasnamakan Islam ya, teriak-teriak Allahu Akbar, tapi mereka menutup gereja, mereka menghancurkan gereja, bahkan menghalangi orang-orang yang beragama lainnya untuk beribadah kepada Tuhannya. Jadi Gus Arya ini teman-teman sekalian, saya bisa katakan bahwa sangat netral, sangat toleransi ya terhadap umat beragama. Dan kali ini dia mengajak ya baik agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, ateis sekalipun yang ada di dalam Republik Indonesia ini untuk bersatu agar kita kuat dan kita bisa melawan para radikalisme premanisme itu yang menjual agama, yang menjual ayat-ayat kitab suci untuk membohongi banyak orang. Dan teman-teman sekalian, kita tahu siapa saja yang dimaksud oleh Gus Arya ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk mendengarkan pemaparannya dan juga ajakannya yang ada berikut ini. Fakta tidak? Fakta tidak? Fakta apa tidak, saudara? Hah? Kita tumbangkan itu ormas-ormas keagamaan yang radikal itu, ya itu ditumbangkan tuh satu-satu. Itu menjadi tugas pemerintah, itu harus dibersihkan. Kalau mau besar harusnya itu organisasi-organisasi yang nasionalis, yang NKRI seperti Ansor, Banser, ya, dan yang lain-lain yang tentunya bela negara. Ini bukan bela negara, ya. Bela negara kok dikit-dikit kok ayat, jualan ayat, ya, mengeluarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Rata-rata mereka menggunakan hadis dhaif hanya untuk berbohong, hanya untuk menipu umat, saudara. Hadis-hadis syihad yang dikutip adalah dhaif, palsu, saudara, tidak sahih. Saya yang bilang. Supaya apa? Umat muslim gampang, yang awam-awam, yang nggak ngerti maknanya, yang nggak ngerti artinya, gampang dibodohi. Ya. Siapa mereka? Pelopor-pelopornya, para provokasinya adalah mereka oknum-oknum imigran Arab yang sok jago di bumi Nusantara ini, yang sok jumawa mengaku sebagai cucu Nabi. Ya, akibat ulah-ulah manusia celeng-celeng bersorban seperti itu. Korbannya mana? Korbannya siapa? Ulama kita, guru-guru kita, para habaib, saudara. Dari dulu sudah diingatkan begitu. Terus lawannya siapa? Celeng-celeng bersorban. Nanti kalau teman-teman bingung karena Anda dipikir Anda berjuang sendiri, gabung di Laskar NKRI bersama-sama se-Indonesia, se-Nusantara, gabung di Laskar NKRI. Kita kuatkan perjuangannya, kita habisi kelompok-kelompok itu, nggak usah takut. Saudara nggak berjuang sendiri, satu wadah nanti di Laskar NKRI. Ya, nggak usah takut, satu komando, saudara. Kalau kita habisi, kita sudah udah gatel melawan kelompok-kelompok itu.
yang suka mempolitisasi agama, yang suka makar kepada kepala negara kita, yang suka makar terhadap ideologi bangsa kita, yang gampang mentogut-togutkan negara kita, membid'ah-bid'ahkan, mensirik-sirikkan Pancasila, saudara. Gak usah kita kasih hati itu kelompok-kelompok itu. Nah nanti bapak-bapak polisi kalau memisah nanti setelah kita bikin benyok mereka, nah, mereka susah dibilangin kok. Kalau mereka sudah susah dibilangin, di masa dulu dipukulin dulu baru polisi datang. Kesuwen, gregetan saya itu sama kelompok-kelompok itu. Ya, NKRI kami yang diperjuangkan oleh kakek-kakek kami diinjak-injak oleh orang-orang imigran, oknum, dibantu oleh orang-orang budak-budak celeng bersorban yang kehilangan jati dari bangsanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mengajak umat manapun, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, bersatu semuanya dalam wadah Laskar NKRI. Sudah saatnya kita para pribumi harus bangkit melawan kelompok-kelompok itu. Sudah gabung semua, sudah masuk semua. Nanti yang masuk semuanya kita bagikan atribut semuanya ya. Semuanya nanti kalau ketemu masa menggunakan itu semua, gunakan seragam yang kita bagikan nanti ya. Sudah masuk belum di Laskar NKRI? Sudah belum? Ya. Mari kita dapatkan barisan, satukan rasa, satukan visi, satukan misi untuk bela negara. Titik, nggak pakai koma. NKRI harga mati. Titik. Mana yang belum? Kalau yang belum nanti di chat, di komentar offline saya akan sematkan nanti linknya. Ya, kita bagikan semuanya nanti atribut nanti. Mulai dari ini, dari belangkon imamah. Nanti ada pinnya di sini. Laskar NKRI. Berikut seragamnya kita akan kasih semuanya. Kita akan bagikan semuanya. Ya, yang gabung nanti kita bagi semuanya. Ya, kalau kita nanti ada komando, kumpul 5.000 orang, kumpul semuanya. Lawan mereka, lawan. Gak usah takut mulai sekarang. Anda sudah punya rumah, Anda sudah punya teman, Anda sudah punya pasukan banyak. Laskar NKRI itu adalah Anda. Bukan pengurus, bukan siapa-siapa, tetapi milik kita semuanya. Siapa yang diusik, kita semuanya harus merasakan sakitnya. Satu gerak semuanya. Kelamaan kalau saya harus menunggu komando. Gak usah nunggu komando. Urusan negara, urusan NKRI gak usah lagi lah nunggu komando Kiai, nunggu komando PBNU, nunggu komando dari siapa, jenderal. Wes gak perlu, pokoknya hajar udah. Kelamaan kok. Ini kadon kebiasaan. Wes kalah lagi mbak yo wes introspeksi, minta ampun sama Allah. Setuju gak? Komandonya ada hatimu sendiri saudara. Komandonya adalah jiwamu sendiri saudara. Bangun saudara. Bangun. Kita memiliki jati diri bangsa. Yang sudah kehilangan jati diri bangsa, kembali pupuk kebangsaan kamu, jiwa kamu. Torekot kita apa saudara? Torekot kita adalah torekot kebangsaan saudara. Yang Kristen torekot jadi satu, yang Hindu torekot jadi satu, yang Buddha torekot satu. Torekotnya apa? Kebangsaan. Torekotnya apa? Pancasila. Torekotnya apa? NKRI saudara. Usah takut sekarang. Saudara Anda sekarang sudah banyak. Kompor lu, gak apa-apa saya jadi kompor. Gak apa-apa saya mengadu domba. Ya saya adu manusia. Orang-orang yang provokasi harus diadu. Orang-orang yang makar terhadap NKRI harus diadu. Harus diadu. Seragam atribut bisa aku tak tuku dewe, enggak dijual.
Seragam Laskar NKRI tidak diperjualbelikan. Tetapi kalau Anda mau jadi donatur membantu untuk meringankan pencetakan atribut, kami terima dengan senang hati untuk meringankan itu. Enggak dijual. Anda mau jadi donatur nyumbang 10.000 monggo, 100.000 monggo, mau 1 miliar monggo, seneng malahan. Biar seneng umat muslim, wabil khususnya orang NKRI semuanya, biar paket semuanya. Cara masuk Laskar NKRI saudara, nanti saya akan share di komentar ya, di komentar nanti saya akan share link aksesnya. Masuk nanti di sekitar ada 1 grup, ada 2 grup sementara ini yang sudah 1.000 anggota. Nah itu Anda nanti masuk di sana nggak bisa komen. Setelah itu Anda akan diarahkan oleh admin untuk gabung di wilayah Anda masing-masing di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia saudara, Anda akan gabung di sana, Anda akan diarahkan di sana. Ya, di wilayah Anda masing-masing, yang di Papua ya di grup Papua, yang di Kalimantan ya Kalimantan, yang di Sumatera ya Sumatera, yang di Jawa Timur ya Jawa Timur, yang di Jawa Barat. Sengaja saya bikin seperti ini. Persatuan ini saya buat sama ketika dulu bangsa kita dijajah oleh Belanda. Ketika bangsa kita dijajah, maka organisasi-organisasi itu harus dibentuk dan harus dikuatkan saudara. Kita penuhi jalan-jalan untuk bela NKRI. Kita penuhi jalan-jalan untuk bela negara. Melawan mereka kelompok-kelompok yang bikin propaganda, saudara. Demi Allah, satu yang disakiti, saya akan kerahkan massa. Masih takut, saudara? Masih takut? Masih takut, saudara? Hah? Kita dari dulu hanya menjadi penonton, domblong hanya nonton begini. Gila bro, widih, itu orang-orang berjubah, waduh bener-bener ya, waduh ingin rezim, waduh ingin menumbangkan pemerintahan, widih ingin menghancurkan rezim, widih ingin menumbangkan rezim, widih. Dari dulu kita hanya menonton, saatnya sekarang kita lawan itu. Celeng-celeng bersorban itu yang bikin provokasi. Kenapa saya ngomong kayak begini? Ini nanti akan besar saudara. Pilpres 2024 nanti dimanfaatkan oleh celeng-celeng bersorban lagi, mempolitisasi agama sehingga agama kita rusak, umat kita terpecah belah, dan mereka menghancurkan marwah ulama kita serta habaibnya saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dulu. Laskar NKRI siap? Laskar NKRI siap nggak? Mati bela negara. Nek ora siap, ojo dadi boloku. Nek enggak siap, jangan jadi saudara saya. Bela teroris kamu bangga, bela orang-orang radikal kamu hanya membanggakan dirimu, membanggakan nasabmu. Bela negara kamu masa nggak bangga? Sekarang kamu siap mati tidak? Bela negara. Tantangan kita ini besar saudara. Zaman semakin maju maka tantangan kita semakin besar. Pertaruhannya adalah engkau punya negara yang besar ini, engkau punya sistem di dalam negara, di pemerintahannya kuat atau tidak, chaos atau tidak menghadapi para berdebah-berdebah itu. Itulah cara-caranya untuk menumbangkan pemerintahan. Itulah cara-caranya menumbangkan kepala negara. Itulah caranya untuk memprovokasi umat ketika sudah kabeh, sudah hancur, maka digantilah sebuah negara Islam yang digadang-gadang, yang diasong selama ini. Paham? Paham? Bahaya apa tidak? Bahaya atau tidak saudara? Tahu enggak? Bibit-bibit radikal itu dihasilkan daripada apa? Mempolitisasi agama. Semua mengatasnamakan ini adalah firman Allah, ini adalah sabda Rasulullah. Lalu lama-lama orang-orang awam ini gampang dibohongi.
Tiba-tiba mereka menjadi radikal, menjadi ekstrim. Mereka memusuhi pemerintahannya, mereka mengharamkan negaranya, mereka membid'ahkan negaranya, mensirik-sirikan. Bahkan melihat pemimpin sendiri hawanya pengen bom bunuh diri. Itulah orang kelompok-kelompok seperti itu. Masa kita mau diam? Negara kita mau dihancurkan. Kalau cuma orang-orang minoritas, kalau cuma orang-orang negara asing yang mau masuk ke Indonesia mau menjajah, tidak mungkin saudara. Yang menjajah adalah pribumi sendiri yang sudah menjadi budak-budak asing saudara.